Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Melanie Trimulya Putri dari kelas 11 MIA 6. Kali ini saya akan membahas tentang termokimia, endoterm, dan eksoterm. Silahkan disimak baik-baik ya. Saya harap semua teman-teman yang menonton video ini dapat memahami apa yang akan saya paparkan. So, enjoy! Baik, pada bagian pertama yaitu termokimia. Jadi, termokimia adalah cabang kimia yang berhubungan dengan hubungan timbal balik kalor dengan reaksi kimia. Dalam termokimia, terdapat dua hal yang menyangkut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem merupakan sesuatu yang kita amati atau reaksi kimia yang sedang kita amati. Sistem sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem terisolasi, tertutup, dan terbuka. Sistem terisolasi merupakan sistem dengan batas yang mengisolasi sistem dari lingkungan, sehingga tidak terjadinya pertukaran energi antara sistem dan lingkungan tersebut. Contohnya seperti pada gambar yang tertera. Tabung yang berisikan air, namun matahari tidak dapat mengantarkan panas pada air tersebut dikarenakan tabung dalam kondisi yang tertutup. Sebagai contoh lainnya, dapat kita lihat seperti air panas yang berada di dalam termos. Sudah jelas bahwa kita tidak dapat merasakan hawa panas dari air tersebut dikarenakan terhalang oleh termos yang kita pegang. Namun perlu diingat bahwa termos dan tabung tadi memiliki bahan dasar yang tidak dapat mengantarkan panas. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi, tapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi. Contohnya seperti tabung yang berisikan air lalu ditutup menggunakan besi atau kaca, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran energi dengan lingkungannya, namun terhalang oleh besi atau kaca tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungannya. Contohnya seperti pada gambar yang tertera, yaitu bola yang dilemparkan ke dalam tabung yang berisikan air, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan di sekitar bola tersebut. Sebagai contoh simpelnya dapat kita ambil seperti air mendidih yang berada di dalam panci. Memungkinkan terjadinya pertukaran energi dikarenakan air yang menguap dari panci tersebut. Nah, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham? Saya anggap semua teman-teman sudah paham ya. Baik, sekarang kita menuju ke subbab endoterm dan eksoterm. Endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga kalor dari sistem tersebut akan bertambah. Sedangkan eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor dari sistem tersebut akan berkurang. Nah, teman-teman, setelah mengetahui pengertian endoterm, eksoterm, dan termokimia, kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai endoterm dan eksoterm. Silakan disimak baik-baik ya. Pada praktikum reaksi endoterm kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan berupa piring, lilin, korek api, air yang telah saya berikan pewarna makanan, kemudian gelas. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada tahap langkah-langkahnya. Pertama-tama, tempelkan lilin di atas piring hingga berdiri kokoh. Kali ini saya menggunakan bantuan lilin lainnya untuk menempelkan lilin satunya ke piring tersebut. Nah, setelah lilinnya berdiri kokoh, nyalakan lilin tersebut menggunakan korek api. Lalu, ambil air berwarna, kemudian tuang di atas piring tersebut. Oh iya, kalian bisa menggunakan warna lain, tetapi kali ini saya menggunakan pewarna berwarna hijau. Setelah itu, ambil gelas lalu tutup secara perlahan ke dalam lilin tersebut. Dan tara, apinya mati seketika. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lilinnya semakin lama semakin meredup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan yang namanya oksigen. Namun dalam ruangan yang tertutup,
oksigen yang dibutuhkan terbatas. Sehingga beberapa saat ketika lilin ditutup dengan gelas, api pada lilin semakin lama semakin redup, hingga akhirnya mati karena kadar oksigen yang diperlukan pada proses pembakaran tidak mencukupi. Nah, sekarang kita beralih kepada reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, kita membutuhkan alat dan bahan berupa air, deterjen, sendok, dan gelas. Baik, pertama-tama tuangkan deterjen dan air ke dalam gelas, seperti yang terlihat dalam video. Kali ini saya menggunakan sisa air pewarna tadi, sehingga airnya bisa menjadi hijau ya guys ya. Kemudian, aduk hingga merata menggunakan sendok. Setelah itu, dapat kita pegang gelasnya, bahwa lama-kelamaan gelas tersebut akan terasa hangat di kulit kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena deterjen mengandung linear alkyl benzensulfonat, yang dimana ketika dicampur dengan air, akan bereaksi secara eksotermis, dengan melepaskan energi ikatan antar atom ke lingkungan. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan tangan kita terasa panas saat menyentuh gelas tersebut. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.